Pendapat yang rajih nggak ada lagi Nabi Khidir, udah meninggal dunia. Ibnu Hajar menyebutkan hal itu dalam kitabnya, bahwasanya nggak ada lagi Nabi Khidir, udah selesai Nabi Khidir. Oh, itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb, ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatul af'al, ma'rifatul al-asma, mengajarkan pengenalan tentang Allah. Yang meyakini Nabi Khidir hidup, maka otomatis akan meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih mengajar para wali. Saya sering menyebut Nabi Khidir itu Syekhul Anbiya wal Auliya, ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali. Nah, kalau orang nggak meyakini beliau ada, ya sudah, selesai masalah. Dan yang benar Nabi Khidir sudah meninggal. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Karena dulu waktu kecil sering dengar, dan kita tidak perlu dengan Nabi Khidir. Nabi SAW sudah meninggalkan buat kita apa? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nanti kita perlu sama Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka juga mati. Nah, kalau ada setan ngaku sebagai Nabi Khidir, ente percaya ternyata gundurwo gimana? Mereka akan turun, Nabi Isa alaihissalam akan turun, dan Imam Mahdi akan keluar. Itu yang kita tunggu. Dan antum jangan cari Nabi. Tentu yang pasti yang jadi muridnya orang-orang yang percaya wujud beliau ada, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara rohani dengan beliau. Nah, Nabi Musa itu bisa berkomunikasi dengan beliau setelah melewati perjalanan yang panjang. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Yang meyakini Nabi Khidir hidup, maka otomatis akan meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih mengajar para wali. Saya sering menyebut Nabi Khidir itu Syekhul Anbiya wal Auliya, ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali. Lalu kalau orang nggak meyakini beliau ada, ya sudah, selesai masalah, ya. Kita kan nggak maksain juga, ya, karena tidak ada kewajiban di dalam Islam meyakini bahwa Nabi Khidir ini masih ada, nggak ada kewajibannya. Jadi kalau ada di luar sana orang nggak percaya Nabi Khidir ada, nggak apa-apa. Atau ada yang memperdebatkan Nabi Khidir ini Nabi atau Rasul. Di Quran kan nggak disebutin juga, cuma disebut karena Abdun min ibadina. Tapi kalau Abdun min ibadina, kalau Abdun ya di zaman itu ya pasti seorang Nabi. Kira-kira seperti itu, ya. Karena Rasulullah disebut Abdun juga di dalam Al-Quran. Itu gelar tertinggi sebenarnya. Gelar-gelar yang luar biasa. Nah, jadi kalau saya, keyakinan saya mengikuti berkiblat kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menukil dalam jilid pertama, kemudian juga Imam Abu Thalib Al-Makki, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, Abu Thalib Al-Makki juga di jilid pertama, Qutul Qulub. Ini ulama ahli sunnah semua. Begitu juga Imam Abul Hasan Syadzili, Imam Al-Mursi, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Imam Subki, banyak sekali. Imam-imam ini menegaskan bahwa Nabi Khidir itu masih wujud sampai sekarang karena keberkahan meminum ma'ul hayah. Lalu apa yang tugas beliau? Mengajari para wali secara personal. Jadi nggak pengajian kayak kita gini, nggak ada begitu, ya. Tugasnya person, jadi satu orang yang akan menjadi wali-wali besar, wali-wali yang disebut rijalullah, ahlullah, keluarga-keluarganya, kekasih-kekasihnya Allah. Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatul af'al, ma'rifatul al-asma, mengajarkan pengenalan tentang Allah. Maka sama Nabi Khidir nanti akan mengajarkan itu. Apakah kemudian ini menunjukkan syariat Nabi Muhammad sudah belum sempurna? Bukan, itu lain cerita. Kalau ada seorang guru mengajar, itu bukan berarti syariat Nabi kita itu belum sempurna. Sama kayak guru-guru biasa. Kalau saya ngajar, bukan berarti syariat Nabi kita belum sempurna, lalu saya perlu mengajar, bukan.
ada hal-hal yang perlu saya jelaskan, ada hal-hal yang Ustadz Mullah Sadra yang menjelaskannya. Ini pembagian tugas saja, tugas beliau dalam ilmu ma'rifat. Oh, Ustadz, kan ayatnya jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Betul, agama sudah sempurna. Tapi yang mengajarkan kesempurnaan itu berlanjut terus. Agama Islam ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahannya. Lalu siapa yang jadi muridnya? Tentu yang pasti yang jadi muridnya orang-orang yang percaya wujud beliau ada, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara rohani dengan beliau. Nah, Nabi Musa itu bisa berkomunikasi dengan beliau setelah melewati perjalanan yang panjang. Khodamnya beliau namanya kan Yusha, ya. Itu diberi isyarat, tar ciri-ciri, tar kamu pegang ikannya. Kalau ikannya hilang, nanti kita balik situ. Ternyata dia lupa kalau ikannya hilang. Dia ingat hilangnya di mana. Ternyata nggak jauh dari situ Nabi Khidir ada. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Ternyata ada isyarat. Maka Nabi Khidir itu, kalau boleh saya sebut, Nabi yang penuh dengan simbol, Nabi yang sangat misterius, yang hanya orang-orang yang jeli, hanya orang-orang yang mempunyai kehalusan kolbu, ketajaman mata batin menangkap kehadiran beliau, ya. Kira-kira begitu. Jadi siapa muridnya? Siapa saja yang percaya beliau ada dan mempunyai ketajaman kolbu, ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Mullah Sadra. Namanya Mullah Sadra, tapi akidahnya Ahlussunnah. Perbedaan jin dan syaitan. Bagus. Seperti yang antum sering baca juga Ustaz, bahwa di dalam Al-Quran ada sebutan syayatinul jinni wal ins. Setan itu ada dua jenis, dua penampakan. Satu penampakan dari kalangan jin, yang satu lagi penampakan dari kalangan ins, manusia. Tugasnya sama, yuwaswis, ya, memberi was-was terhadap dada manusia, ya. Yuwaswis itu kerjaannya, itu kata kerja aktif, yuwaswis, ya, yang kita baca dalam surah An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, sampai kemudian akhir minal jinnati wan nas. Dan yang memberi was-was itu ada jin, ada manusia. Maka kalau setan, ada setan manusia. Bisa jadi dai itu dipinjam oleh setan lidahnya. Itu sebabnya saya membiasakan kalau mau ngajar, kalau nggak sholawatan dulu, baca sholawat, ta'awuz pastinya, ya, lalu Fatihah, supaya Allah melindungi kita dari peminjaman setan terhadap lisan kita. Ini saya khawatirkan, takut sekali, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lebih kurang. Sedangkan jin yang murni, wa khalaqal janna mim marjim min nar, diciptakanlah banul jan, yang kita sebut jin, dari nyala api neraka. Ya, sedangkan iblis Azazil itu dari apinya. Kalau jin itu dari bunga apinya, kira-kira begitu kalau diibaratkan. Jadi kalau jin saja itu murni dari nyala api, kalau iblis dari batang apinya, ya. Ini ilustrasi aja teman-teman, ya. Kita kan nggak lihat api, yang kita lihat ya nyalanya. Tapi bijinya api itu itulah iblis Azazil. Atau sebelum iblis itu disebut dengan ya al-jan. Kira-kira begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.